pagi, di maka sahabat Aidinas oleh tangan-tangan manusia. Nah, begitu saya terjun di pertanian ini, ternyata di dalam sektor pertanian kerusakan itu sangat masif, Pak. Ini saya simpulkan ya dari pengalaman ke beberapa daerah. Di beberapa daerah hampir sama semuanya bahwa ternyata kerusakan itu sangat masif. Sehingga saat ini petani menjadi sangat tidak mudah bagi para petani untuk meningkatkan hasil dan lain sebagainya. Hampir di semua sektor pertanian itu tadi mungkin cerita ini memang subhanallah ya. Kerusakan terjadi karena apa, Pak Asep, kerusakan itu? Di antara yang paling, dan ini memang diketahui oleh para petani, gini, ceritanya begini, bahwa negara Indonesia ini 40 tahun yang lalu mencanangkan sebuah program namanya Revolusi Hijau. Kita mau swasembada pangan. Saat itu sampai presiden, kalau zaman-zaman kita mungkin kita tahu dulu, presiden kedua kita itu sampai ke petani-petani, Pak, sampai ke sawah-sawah. Kalau ingat kita kelompok pencapir namanya. Itu memperkenalkan satu sistem pertanian yang bisa mendongkrak hasil dengan memperkenalkan kimia saat itu. Memang tidak mudah saat itu untuk merubah mindset para petani. Nah, berhasil, subhanallah, Pak, berhasil di semua daerah. Bahkan negara kita saat itu swasembada pangannya, ekspor beras, ekspor kedelai, ekspor jagung, semua ekspor. Kita memang betul-betul swasembada pangan betul. Makmur saat itu. Nah, hanya saja dengan berjalannya waktu yang sedemikian lama sehingga media tanam itu menjadi rusak oleh kimia karena memang polanya juga tidak memuliakan kimia. Nah, itu tadi yang melatar belakangi saya kenapa saya harus terjun gitu loh. Sampai saat itu saya mendirikan atau membuat satu komunitas pecinta petani peternak organik Indonesia Bangun Desa. Nah, itu jadi kenapa saya sebutkan komunitas, biar tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena komunitas itu sangat mandiri, gitu loh. Ya. Kemudian kenapa pecinta? Karena orang yang mencintai beda dengan yang lain, gitu loh. Orang yang mencintai pertanian itu tidak sama dengan orang yang hanya berorientasi hasil. Itu saat itu. Kenapa demikian? Itu tadi, Pak. Saya ingin berdakwah dari sisi pertanian. Bagaimana kita bisa bertani itu organik. Tidak mungkin 14.000 tahun yang lalu, 1.400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda di dalam hadisnya, al-falahu sayyidul biladil hakiki. Yang namanya tuan di satu daerah, tuan di satu kampung, tuan di satu negara itu sebetulnya para petani, Pak. Sayyidul bilad. Itu memang sudah digariskan oleh Rasulullah seperti demikian. Sebenarnya nih ceritanya, di Indonesia sudah diamini oleh presiden pertama kita, Pak. Saat peletakan batu pertama IPB, Insinyur Soekarno saat itu berapi-api mengatakan bahwa sekuat apapun pertahanan militer sebuah negara, apabila logistiknya atau apabila ketahanan pangannya bobrok, maka tidak akan kuat, Pak. Nah, ini sebetulnya yang melatar belakangi saya kenapa sampai terjun ke dunia pertanian. Ternyata kita bisa berdakwah melalui pertanian. Nah, kabar baiknya memang begitu kita masuk di sebuah komunitas anti riba ini, subhanallah, pertanian sangat sekarang ini memang mungkin kayaknya beranjak menjadi bestseller, Pak ya. Karena memang sangat diminati dan itu memang qadarullah sebetulnya, memang kita harus concern tentang pertanian ini. Ini sebetulnya yang melatar belakangi saya kenapa begitu concern di pertanian. Ya, concern di pertanian dan pengalaman-pengalaman di lapangan, yaitu tadi saat saya kuliah di Universitas Tengah Sawah itu memberikan motivasi kuat bagi saya untuk tetap berjalan di pertanian ini, gitu loh. Beberapa perusahaan memang sebelumnya saya lalui dan lain sebagainya. Setelah ini kita masuk di sini, saya betul-betul concern di pertanian ini. Nah, itulah. Jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya, memang satu, di pertanian ini kita memang
bukan hanya berdagang, bukan hanya ini, tapi bahasa Pak kemarin waktu saya training di Bandung itu, Pak Munir, Pak Munir, ya. kita ini harus menjadi suluh tani, Pak. Kita ini harus menjadi suluh tani, memberikan motivasi kepada para petani untuk kembali bertani secara sehat. Karena itu tadi korelasinya antara Sayyidul Bilad itu, kalau seandainya kita bisa memberikan memberikan pengertian atau ini kepada para petani dengan baik dan benar bagaimana bertani itu, insya Allah hasilnya juga banyak. Ya kita sudah tahu sekarang eco farming sudah sangat dahsyat. Pak Asep, itu yang melatar belakangi saya. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita mau mulai bertani ya, menjadi pengusaha tani katanya begitu ya. Yang perlu diperhatikan itu sebenarnya apa saja? Oke, gini. Tentu kita sebagai di sini mungkin banyak teman-teman yang juga bertani ataupun menjadi suluh tani, jadi pengusaha tani itu banyak sekali beberapa di grup-grup itu, ada yang di WA, ada yang di Telegram, itu banyak sekali pertanyaan. Ini bisa nggak aplikasinya untuk ini bisa nggak untuk aplikasinya ini bisa nggak untuk tanaman ini. Nah, ini sebetulnya yang harus kita ketahui pertama, baik itu petani ataupun nanti pengusaha petani, di dalam bertani itu ada 5 hal. Ada 5 hal yang harus diperhatikan. Tidak akan lepas dari 5 hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bibit, Pak. Tentu kalau kita ingin menghasilkan panen yang baik, kita harus mencari bibit juga yang baik. Itu dia, bibit kualitas baik. Ini bibit. Kemudian nanti korelasinya dengan eco farming seperti apa, handlingnya seperti apa, cara memperlakukannya bibit dengan eco farming agar bibit itu baik. Saya tengok kemarin Pak Ahsan itu dari Tanjung Batu sudah mengaplikasikan untuk bibit cabai, subhanallah. Dan memang seperti begitu. Jadi memang dari mulai pembibitan. Di dalam tani kita harus tahu dulu bibitnya apa, atau bibitnya seperti apa kualitasnya. Tidak sama. Pembibitan itu harus tua, kemudian kalau padi mungkin harus melalui beberapa observasi dulu, atau mungkin ada beberapa varietas padi yang bagus yang cocok di temannya. Jadi itu pemilihan bibit. Jadi bibit harus. Yang kedua, media tanam. Nah, ini sebetulnya yang menjadi concern karena eco farming ini menekankan sekali. Jadi konsep-konsep organik mungkin ini harus diketahui oleh teman-teman agar juga tahu bagaimana pengolahan tanah, pengolahan awal tanah itu agar semua jenis tanaman, semua jenis tumbuhan, mau tumbuhan sifatnya periodik yang mungkin short term atau dalam jangka waktu yang pendek, menengah dan mungkin lama seperti buah-buahan, harus diketahui bahwa 85% tanaman itu makannya melalui akar. Tanaman itu makannya melalui akar. Jadi kita tentu harus mempersiapkan di dalam tanah. Ini yang jadi concern. Eco farming 60% concern terhadap tanah. Jadi ini sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Saya lihat berbagai macam merek dan lain sebagainya, berbagai macam diskusi pertanian dan lain sebagainya, selalu berorientasi kepada pemupukan. Ya. Nah, alhamdulillahnya di eco farming ini orientasinya yang pertama atau yang paling concern adalah bagaimana kita mempersiapkan lahan kita agar tanaman kita bagus. Gitu loh. Nah, berkaitan juga dengan itu, kita sudah membenderakan organik. Apa sih organik itu? Nah, ini harus tahu juga. Tanaman organik itu seperti apa? Nah, ini. Organik itu korelasinya dengan organisme. Nah, ini organisme itu adalah makhluk hidup. Artinya apa? Artinya di dalam tanah itu harus ada ekologi. Ekosistemnya harus kita rawat. Harus kita tumbuhkan lagi. Kemarin banyak sekali pertanyaan, Pak, gimana ini di tanah saya banyak cacingnya? Waduh, ini harus dikasih apa ini dan lain sebagainya. Ini paham mindset yang kurang ini. Sementara gitu, Bapak pernah tahu NPK?
NPK itu merupakan makanan utama daripada untuk tanaman itu. Nah, NPK itu SP36 itu kalau maaf mungkin kalau yang ini kimia SP36 itu adalah kandungan NPK yang sekarang masih diminati oleh orang-orang, ada KNO dan sejenisnya, tapi itu SP36. Padahal cacing atau kotoran cacing, kai cacing itu NPK-nya bisa 3 kali lipat Pak kandungannya. Artinya apa? Artinya cacing itu jangan dibunuh. Karena ini cacing itu adalah produksi NPK yang sangat zen. Ini. Dan gimana cacing itu bisa tumbuh? Karena cacing itu organisme, maka tidak bisa kalau seandainya terlalu banyak kimia. Padahal kita tahu itulah pengalaman di hampir semua daerah. Cacing saya sekarang ini sudah susah Pak. Tidak mudah kita mendapatkan cacing di sawah. Kenapa? Mati, itu kerusakan alam. Belum lagi mikroorganisme seperti bakteri, pengurai, dan lain sebagainya. Oh subhanallah. Nah ini tanah. Jadi perhatikan kalau di dalam bertani, perhatikan bagaimana kita cara mengolah tanah. Itulah cara mengolah tanah yang baik. Mungkin nanti kita keluar lagi di pertanyaan-pertanyaan. Cara pengolahan tanah yang baik. Yang ketiga tadi bibit, yang kedua media tanam, yang ketiga pemupukan. Apa sih pupuk itu? Nah, ini dia. Apa sih pupuk itu? Apakah pupuk itu memberikan? Pupuk itu adalah makanan tumbuhan. Pupuk itu adalah makanan tumbuhan. Makanan itu harus siap serap. Kalau makanan itu tidak siap serap, maka tidak akan bisa ditumbuhkan. Ini mindset yang mungkin terlalu banyak di ini. Coba di dalam, misalkan kita mau tanam jagung. Ini saya lihat banyak sekali orang-orang seperti begitu. Tanam jagung di tanah yang keras, kering, dan lain sebagainya, dia berikan SP36. Granul atau butir-butir kecil itu, granul. Diberikan itu. Bagaimana akar bisa menyerapnya? Sementara dia harus diurai dulu. Kalau tidak diurai bagaimana? Itulah sebabnya tanah kita menjadi sangat batak, sangat asam, dan memang kerusakannya di mana-mana. Seperti itu. Ini pemupukan. Pupuk itu apa? Pupuk itu adalah makanan untuk tumbuhan. Karena gitu makanan. Sementara kita tadi di eco farming 60% itu menyuburkan tanah, mempersiapkan. Ini kan menumbuhkan lagi mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Karena apa? Karena dengan mikroorganisme itulah sebetulnya akan terjadi penguraian terhadap hara-hara tanah itu yang bisa diubah. Jadi tidak disediakan langsung misalkan hormon apa yang harus diserap oleh tumbuhan. Tanah itu sebetulnya tidak ada hormonnya kalau tidak ada mikroorganismenya. Oleh karena itu dengan ada mikroorganisme diurai melalui diproses menjadi hormon. Hormonnya itu yang diserap oleh akar menjadi penumbuh. Hormon apa yang itu? Albumin misalkan atau apa dan lain sebagainya, banyak. Nah itu tadi. Jadi pengolahan tanah, pemupukan. Yang keempat adalah pemupukan, harus paham seperti apa pemupukan. Dan yang keempat adalah perawatan. Memang harus dirawat, tak bisa. Bagaimana perawatannya agar baik? Misalkan siklus penyemprotannya harus bagus, siklus penyemprotannya harus sesuai dengan takaran, harus tepat sasaran, kemudian tepat dosis, tepat guna, kan begitu, tepat waktu, kan begitu, tepat tempat. Nah ini tepat, ini insya Allah bisa akan tepat. Ini bagaimana perawatannya. Yang kelima selalu saya katakan dan selalu saya tambahkan, yang kelima itu doa, Pak. Saya dulu lagi nyemprot, saya ajak sholawat, saya ajak istighfar, saya ajak tasbih. Saya pernah disebut orang-orang itu kayak orang gila saat saya Kenapa? Saya selalu assalamualaikum, bagaimana? Ini nggak apa-apa, kan gitu. Karena memang tumbuhan itu harusnya.